Mujaddid Media. Pada masa Oghatai, terjadi penaklukan besar-besaran terhadap lembah Sungai Volga dan Siberia pada tahun 1236 sampai dengan 1237 Masehi. Di bawah kepemimpinan Batu, warga nomad Mongol dan Turki menaklukkan beberapa daerah di bagian utara Laut Aral dan Kaspia dan mendirikan ibu kota mereka di Sungai Volga. Ini merupakan penyerbuan yang paling besar dalam sejarah dunia. The Golden Horde juga menaklukkan Rusia, Ukraina, Polandia Selatan, Hungaria, dan Bulgaria, dan membentuk sebuah imperium yang wilayahnya ke arah utara sampai wilayah hutan Rusia, ke arah selatan sampai Laut Hitam. Moskow merupakan wilayah kekuasaan boneka yang utama bagi rezim Golden Horde. Sedangkan beberapa penguasa Rusia lainnya bertanggung jawab kepada Moskow untuk pembayaran pajak. Bangsa Turki dan Mongol yang telah mengadakan penaklukan tersebut segera mendapatkan sebuah identitas sejarah yang baru melalui pergaulan dengan warga taklukan. Mereka terlibat dalam percakapan bahasa Turki dan akhirnya mereka memeluk agama Islam. Di antara pemimpin Mongol pertama yang memeluk Islam adalah Barka Khan, cucu dari Genghis Khan dari putranya Juchhi Khan, yang menguasai Eropa Timur dan Tengah dan berkedudukan di Sarai, Lembah Wolga. Dia dan para pengikutnya memeluk Islam pada tahun 1260 berkat dakwah para ulama sufi yang berada di daerah tersebut. Pada tahun itu juga, Barkhan mengirim ribuan tentaranya untuk membantu Sultan Baibar di Mesir yang sedang menghadapi serangan Hulagu Khan dan tentara Salim. Dalam pertempuran di Ain Jalut, pasukan Hulagu dapat dihancurkan. Sejak itu agama Islam berkembang pesat di lembah Wolga, dan orang-orang Mongol yang bermukim di wilayah itu menyebut dirinya sebagai orang Kozak. Menurut Ibnu Katsir, Barka Khan meninggal pada tahun 665 Hijriah dan digantikan oleh salah seorang dari keluarganya yang bernama Mankutmar bin Tughan bin Babu bin Tuli bin Genghis Khan. Imperium Golden Horde mempertahankan kekuasaannya dari pertengahan abad 13 sampai pertengahan abad 15, tetapi setelah perlahan-lahan mengalami disintegrasi akibat tekanan ekspansi Utsmani yang mengusir pihak Golden Horde dari wilayah Laut Tengah. Dalam rentang abad 14 sampai abad 16, The Golden Horde terpecah menjadi sejumlah wilayah kekuasaan yang lebih kecil dan terpecah belah menjadi beberapa kelompok: Tartar Crimea, Tartar Volga, etnis Uzbek, dan Kazakh. Khan di Crimea yang mengklaim sebagai keturunan Genghis Khan memproklamirkan diri sebagai penguasa independen pada tahun 1441 Masehi. Khan di Kazan juga membentuk wilayah sendiri yang otonom. Di antara para pemimpin Golden Horde yang berkuasa masa pemerintahan dinasti Golden Horde diantaranya yang pertama Batu yang berkuasa antara tahun 1237 Masehi sampai 1256 Masehi. Ia merupakan pendiri dari dinasti Golden Horde. Dilanjutkan oleh Berke tahun 1256 sampai 1267 Masehi. Setelah Berke dilanjutkan oleh Mongke Timur pada tahun 1267 sampai 1280 Masehi. Selanjutnya adalah Tudak Mongke yang berkuasa dari tahun 1280 sampai 1287 Masehi. Selanjutnya Tulak Bugha pada tahun 1287 sampai 1290 Masehi. Setelah Tulak Bugha dilanjutkan oleh Turj pada tahun 1290 sampai 1313 Masehi. Kepemimpinan diteruskan kembali oleh Uzbek Khan dari tahun 1313 sampai 1340 Masehi. Lalu Janibek
pada tahun 1340 sampai 1357 Masehi. Setelah Jani Beg dilanjutkan oleh Birdi Beg pada tahun 1357 sampai 1359 Masehi. Dilanjutkan kembali oleh Tokhtamis pada tahun 1359 sampai 1404 Masehi. Dan pemimpin yang terakhir dari dinasti Golden Horde adalah Idhik Hukan pada tahun 1404 sampai 1419 Masehi. Menjelang hancurnya Golden Horde, berdirilah beberapa dinasti Tartar yang merdeka, diantaranya dinasti Khazan yang berkuasa antara 1437 sampai 1557 Masehi. Pendirinya adalah Ulagu Muhammad Khan. Yang kedua, Austra Khan pada tahun 1466 Masehi sampai 1556 Masehi. Pendirinya adalah Qasim Khan, anak dari Ulug Muhammad Khan. Dinasti yang ketiga adalah Kremia yang berkuasa antara 1420 sampai 1783 Masehi. Pendirinya adalah Tas Timur dan Gozi Giray. Pada masa dinasti Golden Horde, terutama pada masa Barka Khan, telah dibangun rumah-rumah ibadah dan perguruan-perguruan tinggi Islam pada kota-kota belahan utara. Barka Khan mengganti undang-undang Mongol dengan syariat Islam. Selanjutnya semasa Uzbek Khan, administrasi kenegaraan diterapkan sesuai dengan syariat Islam. Kesenian dan sastra berkembang pesat pada masanya. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah dibangun dengan gaya arsitektur yang indah. Menurut Ibnu Battuta, pada periode Golden Horde menjadi negara Islam yang paling sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah dari dinasti Golden Horde sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.